Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mulyani dengan NIM 216500117. Langsung saja, pada kali ini saya akan membahas tentang keamanan komputer atau computer security. Keamanan komputer, mengapa dibutuhkan? Dia terdapat terbagi dua, yaitu information based society dan infrastruktur jaringan komputer. Information based society menyebabkan nilai informasi menjadi sangat penting dan menuntut kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi sebuah perusahaan maupun personal. Sedangkan infrastruktur jaringan komputer seperti LAN dan internet memungkinkan untuk menyediakan informasi secara cepat, sekaligus membuka potensi adanya lubang keamanan atau security hole. Nah, kejahatan komputer semakin meningkat itu disebabkan terdapat dari beberapa macam, yakni yang pertama, aplikasi bisnis berbasis TI dan jaringan komputer meningkat, seperti online banking, e-commerce, elektronik, dan interchange atau ADI. Kedua, detransilisasi server. Ketiga, transisi dari single vendor ke multi vendor. Keempat, meningkatkan kemampuan attackers dan kurangnya kemampuan pengguna sistem. Kelima, kesulitan penegak hukum dan belum ada ketentuan yang pasti. Ketujuh, semakin kompleksnya sistem yang digunakan, semakin besar source kode program yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu berhubung dengan internet. Pengertian dari keamanan komputer di mana yaitu atau computer security adalah disiplin ilmu dan praktik untuk melindungi komputer, jaringan, dan sistem informasi dari ancaman dan serangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang atau jahat. Keamanan komputer mencakup segala aspek yang berhubungan dengan proteksi terhadap penggunaan, penyebaran, manipulasi informasi digital. Selanjutnya, pada prinsip dasar keamanan komputer itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu kerahasiaannya, yang kedua keasliannya, ketiga yaitu ketersediaannya. Yang paling utama adalah 3 komponen tersebut. Terus selanjutnya yaitu autentikasi, otorisasi, serta dengan tidak dapat dibantah. Yang pertama, kerahasiaannya, yang berarti menjaga kerahasiaan informasi dengan melakukan pembatasan hak akses yang paling umum dengan menggunakan enkripsi. Contoh data-data yang harus dijaga kerahasiaannya seperti data-data yang sifatnya pribadi, seperti nama, tanggal lahir, penyakit yang pernah diderita, nomor kartu kredit, nama ibu kandung, dan sebagainya, dan data-data milik perusahaan. Kedua, integriti atau keaslian, berarti menjamin bahwa data informasi yang dimiliki terjaga keasliannya, tidak berubah tanpa memiliki informasi. Di mana di dalam integrity terdapat 2 mekanisme penggunaan, yaitu mekanisme preventif dan mekanisme detektif. Yang ketiga yaitu ketersediaan, berhubung dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Artinya, informasi harus selalu tersedia saat dibutuhkan oleh user dan dapat dengan cepat diakses. Ancaman keamanan komputer secara umum itu terbagi menjadi 4, yaitu manusia, hardware failure, software failure, serta alam. Yang pertama manusia, yaitu seperti memasukkan program ilegal seperti virus dan kemampuan user yang terbatas dalam menggunakan dan memelihara sistem serta rendahnya kesadaran akan keamanan sistem. Yang kedua yaitu hardware failure, di mana dia tidak stabilnya suplai listrik dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan kerusakan pada perangkat. Terus yang ketiga yaitu pada software failure, di mana adanya kesalahan pada sistem operasi, adanya kesalahan saat yang mengupdate program, dan uji coba program yang tidak memadai sehingga menyisakan error pada perangkat lunak. Yang terakhir yaitu alam, di mana merupakan ancaman yang tidak bisa dicegah seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, serta lain sebagainya. Selanjutnya, security ethic models menurut Westellings, di mana dia serangannya atau etiknya terdiri dari beberapa macam, ada 4, yaitu yang pertama interruption, kedua interception, yang ketiga modification, serta yang keempat yaitu fabrication. Pertama, interruption. Perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Serangan ditujukan kepada ketersediaan atau availability dari sistem. Contoh serangan adalah denial of service attack. Yang kedua yaitu interception, di mana pihak yang tidak berwenang
berhasil mengakses aset atau informasi. Contoh dari serangan ini adalah penyadapan atau sniffing man in the middle, phishing, keylogging, wiretapping. Dan yang ketiga yaitu modification. Modification adalah pihak yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengakses dan tetapi dapat juga mengubah aset. Contoh dari serangan ini antara lain adalah mengubah isi dari website dengan pesan-pesan yang merugikan pemilik website tersebut. Dan yang terakhir yaitu fabrication, di mana pihak yang tidak berwenang dapat membuat hardware dan software palsu untuk mengontrol sistem. Contoh dari serangan jenis ini adalah memalsukan hardware seperti aslinya dan atau memasukkan pesan-pesan palsu seperti email palsu ke dalam jaringan komputer. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.